Doa kafaratul majlis, kata Imam Bukhari, hadisnya syadz. Tidak, Imam Bukhari tidak mengatakan seperti itu setahu saya. Masih bolehkah diamalkan? Yang dilemahkan oleh Imam Bukhari salah satu sanadnya, bukan hadisnya. Bukhari mengatakan hadis ini malih. Malih artinya bagus hadis ini. Hadis kafaratul majlis. Karena siapa yang ada di majlis seperti kita ini, sebelum kita bangkit kita mengucapkan kafaratul majlis, diampunkan apa yang terjadi di majlis di antara kita ini. Dalam salah satu jalannya oleh Imam Bukhari dinyatakan berpenyakit hadis ini. Tetapi oleh imam lain tidak. Biasa berbeda. Tidak mutlak perkataan Bukhari diterima, dilihat yang jadi hujjah. Itu salah satu sanadnya saja, bukan hadisnya. Salah satu sanadnya itu yang dikomentari oleh Imam Bukhari. Saya ulang, salah satu sanadnya. Riwayat Tirmidzi dan lain-lain. Tapi Tirmidzi, murid terbaik beliau, mensahihkannya. Berbeda dengan gurunya. Gurunya mengatakan itu berpenyakit. Ini ilmu hadis, ilmunya para mujtahid. Muqallidin tidak masuk ke dalam ilmu ini. Ini menunjukkan mengambil sebagian, membuang sebagian yang lain. Hadis kafaratul majlis banyak, bukan hanya satu, banyak, dan sahih. Ada tempatnya untuk membahas ini secara panjang lebar. Sahih. Jadi saya kira salah paham terhadap perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Karena Imam Bukhari ditanya oleh Al-Imam Muslim, bagaimana dengan hadis kafaratul majlis? Lalu dijelaskan sanadnya, sanad yang itu. Sampai Imam Muslim merengek bertanya. Bukhari menjawab, hadis ini malih. Malih artinya bagus, jayyid. Tetapi dia berpenyakit. Imam Muslim, ada enggak sanad yang seperti ini di dunia ini? Enggak ada, kata Bukhari. Sanad itu bukan dari jalan yang lain lagi. Dan kita tahu bahwa mazhab Bukhari keras dalam masalah mendengar atau tidaknya rawi itu. Ini bagian para pelajar hadis tentunya tahu. Kalau saya ungkap satu-satu, ya mungkin antum sebagian atau sebagian besar tidak mengerti. Tapi saya singkat hadis saya. Itunya. Jadi suatu hari Bukhari ada di situ, datang Imam Muslim bertanya tentang hadis kafaratul majlis. Pada salah satu sanadnya dijawab oleh Bukhari, tapi Bukhari tidak mau jawab. Sudah, tutup saja. Jadi Imam Muslim merengek, hampir-hampir dia menangis. Dijawab oleh Bukhari, ini hadis malih, jayyid, bagus. Tapi dia berpenyakit sanadnya. Karena Imam Muslim bertanya, ada tidak di dunia ini sanad yang seperti ini, sanad yang ini? Sanad itu dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan sahih.
Imam yang lain juga mengatakan sahih, sampai kepada ahli hadis besar pada abad ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mensahihkannya. Jadi hal biasa, ikhwan, berbeda para muhaddisin, hal yang biasa. Jangan antum dengarkan ini orang mendoifkan, karena mereka manhat hadisnya bid'ah dan bukan ahlinya. Itu hal yang biasa. Ini amal, antum mau tinggalkan ini besar sekali pahala, pahalanya ini, diampunkannya dosa ini. Hadis ini asal sahih. Kalau dhaif ya kita tidak pakai. Jadi yang itunya, bukan seluruh hadis kafaratul majlis. Hadis kafaratul majlis banyak riwayatnya. Itu yang dari jalan Abu Hurairah. Dari jalan Abu Hurairah aja ada 2. Yang lain lagi riwayatnya. Dari jalan Abu Barzah, dari jalan Aisyah, banyak. Dan itu tidak tersembunyi bagi Bukhari. Dan yang ditanyakan Muslim, sanad ini ada nggak di dunia sanad seperti ini? Nggak ada. Ini berpenyakit, ini begini. Ada pendapatnya Bukhari, nggak ada masalah. Imam yang lain mengatakan nggak apa-apa. Hadis ini punya 2 jalan. Yang satu dari jalan ini tidak marfu kepada Nabi SAW. Yang satu dari jalan marfu. Dua-duanya harus kita terima. Ini yang lebih tepat. Ini kan muncul madhab bid'ah di dalam ilmu hadis. Imam Bukhari jalan itu, ya beliau katakan berpenyakit. Enggak apa-apa, orang pendapat berijtihad dianya. Ilmu hadis ini ilmunya para mujtahidin. Jangan masuk para muqallidin ke dalamnya, nanti terinjak-injak. Ya, jalan itu sendiri sebagian ulama mensahihkannya. Enggak apa-apa. Berarti hadis ini ada 2 jalan, kata ulama. Ada 2 jalan. Jalan yang pertama marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan kedua tidak marfu kepada Nabi. Harus kita terima dua-duanya, enggak ada masalah. Itu mazhabnya, pendapatnya Tirmidzi dan lain-lain para ulama dari zaman ke zaman, Al-Iraqi, Al-Hafidh Ibnu Hajar dan lain-lain, sampai kepada imam ahli hadis pada abad ini, Syekh Al-Albani. Dan hadis kafaratul majlis datang dari jamaah para sahabat, bukan satu. Yang satu itu yang sanadnya dilemahkan oleh Bukhari, dianggap berpenyakit. Ini banyak. Lalu datang, ini juga lemah. Ya lemah nggak ada masalah kalau betul itu lemah. Kan hadis yuqawi ba'duhu ba'dhan, saling menguatkan satu dengan lain. Apa enggak ada? Apa kita bicara tentang, ya ini dalam ilmu hadis ada syawahid dan mutaba'at. Bukan hanya satu sahabat, bukan hanya satu hadis. Jamaah para sahabat meriwayatkan. Dan hadis itu salah satu sifatnya yuqawi ba'duhu ba'dhan, saling menguatkan satu dengan yang lain selama bukan sangat lemah. Kalau sangat lemah dia tidak bisa menguatkan yang lain. Kalau lemahnya ringan, ini lemah ringan, itu dia naik, dikuatkan. Tapi kalau lemahnya berat, sangat lemah, apalagi palsu, itu tidak bisa. Ini kan ada mazhab bid'ah di dalam hadis yang berkembang kira-kira kurang lebih 25 tahun atau 30 tahun yang lalu, mengatakan bahwa
kalau mutaqaddimin sudah berkata demikian, maka mutaakhirin tidak punya hak. Ini mazhab dibina atas dasar taklidul a'ma, pertama. Yang kedua, mereka seakan-akan menyatakan bahwa perkataan mutaqaddimin dalam tashih tad'if hadis, dalam rijal dan seterusnya, wahyu yang turun dari langit, seakan-akan tidak boleh disalahi, tidak boleh berbeda. Nah, ini mutaqaddimin berbeda. Al-Imam At-Tirmidzi murid langsung Bukhari dan didukung oleh para ulama dari mutaakhirin. Enggak ada masalah. Para ulama yang mensahihkan hadis kafaratul majlis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu menyatakan dia mempunyai dua jalan. Dua-duanya diterima oleh para ulama itu. Ada yang jalannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sampai kepada tabi'in. Enggak ada masalah. Jalan itu yang dilemahkan oleh Bukhari berpenyakit. Bukhari menganggap itu hanya satu jalan, yang benar yang ini yang berpenyakit. Begitu. Hanya sanad itu, bukan yang lainnya. Lalu dengan itu kita mengatakan hadis kafaratul majlis dhaif. Ini tidak benar. Ini kalau tidak terkena syubhat itu terburu-buru, tergesa-gesa. Berbeda tidak apa-apa, enggak ada masalah kita berbeda pendapat, ya kan? Harus siap berbeda pendapat. Gitu. Jadi jangan nggak siap nanti antum cengeng. Gitu. Siap berbeda pendapat, nggak ada masalah dalam hal-hal yang memang ada jalan untuk berbeda pendapat. Masalah seperti ini tazkiyah tad'if hadis, nggak apa-apa. Imam Tirmidzi mensahihkan, para ulama mensahihkan, Ibnu Hajar mensahihkan, mengatakan bahwa hadis kafaratul majlis mempunyai asal, dasar. Gurunya Al-Imam Iraqi juga, dan seterusnya para ulama. Itu saya katakan sampai Syekh Al-Albani. Ya biasa. Dan yang dilemahkan Bukhari hanya jalan itu. Tadi saya sudah jelaskan sekilas. Itu dari hadis kafaratul majlis riwayat Abu Hurairah. Hadis kafaratul majlis banyak. Barangkali ini ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum baca kafaratul majlis.